Ya, Mesa setelah dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU PN Surabaya justru memvonis bebas Ronald Tanur, terdakwa kasus penganiayaan dan juga pembunuhan terhadap Dini Sera. Pertimbangan hakim karena terdakwa berupaya untuk bawa korban ke rumah sakit untuk memberikan pertolongan pertama. Atas putusan ini, Kejaksaan Agung berencana mengajukan kasasi. Apa alasan yang akan dibawa oleh pihak Kejagung ke MA terkait dengan kasus ini? Kemudian bagaimana juga keluarga korban menanggapi putusan majelis hakim ini? Sudah bersama kami ada Harli Siregar, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, dan juga Ruli selaku kakak korban. Selamat sore Pak Herli, terima kasih telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Selamat sore. Pak Herli, kita mendengar informasi terkait dengan putusan hakim ini, pihak Kejati Surabaya akan melakukan kasasi. Benarkah demikian? Ya, kita akan mengajukan kasasi, Mas. Apa kemudian yang menjadi alasan-alasan terkait dengan hal tersebut? Tentu berdasarkan KUHP, ya, sebagaimana diatur di dalam pasal 253, ada 3 alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan kasasi. Yang pertama, apakah benar bahwa hakim dalam mengadili dan memeriksa sudah menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau tidak? Yang kedua, apakah prosedur cara mengadilinya sudah benar atau tidak? Atau yang ketiga, apakah hakim melampaui kewenangannya? Nah, jadi 3 alasan ini yang disyaratkan oleh KUHP, dan kita, Jaksa Penuntut Umum, dalam memori kasasinya nanti tentu akan melakukan kajian-kajian terhadap alasan pengajuan kasasi ini sesuai dengan fakta-fakta yang terdapat di dalam proses persidangan dan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh majelis hakim. Baik, kita juga ingin mengkonfirmasi kembali Pak Harli. Ini kan Kejagung sendiri akan melakukan kasasi terhadap putusan vonis bebas terhadap Ronald Tanur. Tapi kita mengetahui juga ada peraturan, ini koreksi kalau saya salah, terkait dengan putusan bebas itu tidak dibenarkan untuk kasasi menurut KUHP. Apakah itu sudah ada revisi terhadap peraturan hal tersebut sehingga kemudian pihak Kejati Surabaya akan mengajukan kasasi? Nah, saya jelaskan bahwa memang barangkali yang dikatakan Sindo ini terkait dengan ketentuan di dalam pasal 244 KUHP. Karena memang di sana ada kalimat yang menyatakan kecuali terhadap putusan bebas atau presprah. Nah, tetapi harus diketahui alasan-alasan mengajukan kasasi dari sisi aturannya. Yang pertama saya sampaikan bahwa tahun 1982 dengan surat keputusan Menteri Kehakiman yang menyatakan bahwa mempertimbangkan kondisi di masyarakat, maka pengajuan kasasi itu terhadap putusan bebas itu dapat dilakukan oleh para pihak termasuk Jaksa Penuntut Umum. Nah, yang kedua, bahwa dari sisi jurisprudensi Mahkamah Agung, mulai dari KUHP ada sejak tahun 1981 hingga saat ini, sudah amat banyak perkara yang kita ajukan ke Mahkamah Agung karena putusan bebas, tetapi diputus sebaliknya atau diputus bersalah. Nah, yang ketiga yang terbaru tentu kita melihat dalam putusan MK nomor 114 ya tahun 2012 bahwa anak kalimat terkait itu telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Artinya pengajuan kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam putusan bebas itu sangat kuat, Mas. Baik, artinya ya, itu sudah dianulir lah begitu ya. Jadi MK sudah membolehkan adanya kasasi meskipun putusannya bebas. Pak Harli, kita juga melihat bahwa mungkin kalau bahasa publiknya ini kan mencengangkan begitu, karena salah satu pertimbangan hakim yang membebaskan adalah upaya dari Ronald ini membawa Sera ke rumah sakit. Nah, kalau dalam pandangan Jaksa Kejati Surabaya melihat hal ini, apakah sedemikian signifikan aspek tersebut menafikan semua quote unquote penganiayaan kemudian juga yang menyebabkan Sera meninggal dunia? Nah, sebenarnya kalau kita lihat alasan majelis hakim dengan alasan itu sehingga membebaskan terdakwa, saya kira kurang tepat juga, ya. Mengapa? Karena itu adalah sesuatu hal yang berbeda.
kalau misalnya menyatakan bahwa terdakwa sudah melakukan pertolongan, perbantuan, berarti secara logika hukum, berarti ada peristiwa pembunuhan atau penganiayaan itu. Nah, itu juga yang harus digarisbawahi, ya. Nah, dalam konteks ini sesungguhnya, kalau itu dijadikan alasan, itu lebih kepada alasan-alasan yang meringankan. Karena kenapa? Karena terdakwa setelah melakukan perbuatan itu, ada kesadaran untuk melakukan pertolongan, tetapi bukan berarti perbuatannya justru tidak ada sehingga dinyatakan bebas. Nah itu Mas, secara logika hukumnya begitu. Baik, kita juga sudah bergabung bersama dengan Mbak Rini ya. Mbak Rini merupakan kakak dari Dini Sarah. Terima kasih Mbak Rini telah bergabung bersama kami di Sindo Sore. Mbak Ruli. Mbak Ruli, oke. Mbak Ruli, kita mau mengkonfirmasi kembali. Nah, terkait dengan putusan membebaskan Ronald Tanur, keluarga sendiri bagaimana melihat hal ini? Sangat kaget, sangat kecewa, sangat shock juga. Baik, tapi sepanjang mengikuti begitu persidangan satu demi satu, apakah keluarga kemudian melihat bahwa hakim ini memang ada kecondongan begitu untuk untuk tidak melihat fakta-fakta yang disampaikan begitu oleh pihak keluarga? Yang ikut sidang hanya pengacara aja. Oh, jadi keluarga tidak mendampingi pada saat persidangan begitu Mbak Ruli? Cuman sekali aja ikut. Cuman sekali ya. Nah, dari pihak keluarga sendiri inginnya bagaimana nih? Apakah kemudian ada proses bandingkah terhadap putusan bebas Ronald Tanur ini? Dan sejauh apa sudah... Pengen proses banding. Sudah berkoordinasikah dengan tim kuasa hukum terkait dengan hal ini? Sudah. Bagaimana menurut dari tim pengacara? Kita mau lapor ke MA. Mau lapor ke MA terkait dengan hal ini? Iya. Baik. Iya. Apakah sudah disiapkan begitu berkas-berkasnya dan kapan kemudian mau submit? Masih dalam proses. Masih dalam proses. Ada rencana nggak Mbak kapan kemudian pihak keluarga dan kuasa hukum melakukan hal ini? Belum ada. Belum ada ya? Nah, ya. Mbak Ruli, sebenarnya kalau kita kan tahu bahwa JPU sendiri kan jaksa begitu ya, menuntut Ronald Tanur kan 12 tahun penjara. 12 tahun penjara mungkin buat keluarga juga masih terlalu ringan lah ya. Nah, kalau harapannya begitu ya, dengan kehilangan anggota keluarga tentunya, inginnya seperti apa sih pihak keluarga? Pengennya seumur hidup. Pengennya seumur hidup ya? Ya. Oke, kita akan nantikan tentunya langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak keluarga. Kita kembali ke Pak Harli. Pak Harli, ini juga kan tentunya menjadi mengajekan gitu. Bagaimana kemudian institusi penegakan hukum di Indonesia saat ini kan sedang menjadi perhatian secara luas begitu ya. Nah, apakah kemudian dari pihak Kejaksaan Agung sendiri begitu, ada nggak sih Pak aturan yang bolehkan misalnya untuk melaporkan ke KYK terkait dengan putusan ini? Karena ini kan rasa-rasanya begitu ya, tidak memberikan rasa keadilan. Nah begini Mas, jadi saya harus luruskan dulu yang pertama supaya tidak bias bahwa ini kan perkara pidana, jadi ini masuk dalam ranah hukum publik. Nah terkait dengan masuk dalam ranah hukum publik, maka kepentingan korban itu sudah diadop oleh negara melalui jaksa penuntut umum. Jadi terkait dengan langkah-langkah upaya hukum itu hanya akan dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Bahwa keluarga seperti yang sampaikan Mbak Ruli tadi misalnya menyampaikan keberatan, ya itu silakan, itu haknya. Ya, artinya supaya ada pemahaman hukum di kita. Ya. Baik. Nah, karena itu yang diatur dalam KUHP. Ya. Nah, yang kedua bahwa kami akan terus fokus ya mengawal perkara ini dari sisi substansinya. Ya, bahwa jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya secara maksimal sudah berusaha membuktikan perkara ini hingga melakukan tuntutan yang sebenarnya sudah maksimal karena ancamannya kan hanya 15 tahun 338. Betul. Nah, bahkan di situ ada juga pengenaan terhadap restitusi ya. Itu karena ada permintaan dari keluarga ke LPSK, kemudian LPSK ke
ke jaksa lalu diperiksa di sidang, dan ini kita ajukan. Ini sesuatu hal yang baru, Mas, ya. Jadi saya kira jaksa sudah sangat berupaya. Nah, bahwa apa yang disampaikan tadi, apakah ada upaya untuk melaporkan ke KY dan seterusnya, sampai saat ini kami hanya fokus dulu terhadap melakukan kajian terhadap pertimbangan-pertimbangan yang diberikan oleh majelis hakim sehingga dia putus bebas ya terdakwa ini. Baik. Oleh karenanya kami akan fokus terhadap langkah-langkah hukum yang bersifat formal untuk mengajukan kasasi dan menyusun memori kasasi sebaik mungkin dengan fakta-fakta persidangan yang sudah ada, untuk kiranya hakim pada Mahkamah Agung bisa menganulir putusan yang ada di pengadilan negeri. Saya kira begitu, Mas. Baik. Pak Harli, kita kembali ke pokok yang tadi kita terakhir membicarakan mengenai bagaimana kemudian terdakwa ini bisa bebas dan hakim juga rasanya begitu, quote unquote, tidak melihat adanya fakta-fakta yang menguatkan. Misalnya ada rekaman CCTV yang jelas di sana, kemudian juga ada bukti visum kekerasan di sana. Apakah itu juga masuk dalam pertimbangan yang dikatakan hakim untuk membebaskan Ronald Tanur? Apakah memang tidak ada fakta-fakta itu nampaknya tidak dikesampingkan oleh hakim? Nah di situ dia perbedaannya. Jadi kalau hakim kan melihat bahwa terhadap perkara ini tidak ada saksi yang melihat langsung. Nah, kemudian yang kedua bahwa meninggalnya korban lebih didasarkan pada adanya pengaruh alkohol yang dikonsumsi. Nah, lalu dari sisi kita, dari sisi jaksa penuntut umum, sebenarnya di dalam persidangan dan fakta-fakta yang terungkap, nah setidaknya kan ada ada CCTV yang bisa digunakan untuk lebih mempermudah pembuktiannya terkait peran dari pelaku ini, terdakwa ini. Nah, kemudian apa yang Mas sampaikan tadi, ada juga visum et repertum yang menyatakan bahwa meninggalnya korban itu ada juga karena luka. Nah, jadi artinya kalau dikaitkan dengan luka dengan pengaruh alkohol, saya kira itu tidak matching ya, tidak masuk ya. Nah, dan logika-logika hukum yang lain yang harus sebenarnya perlu diperhatikan, misalnya antara korban dengan terdakwa kan ada hubungan kan. Kemudian kedua mereka ini kan berada pada satu ruang dan tempat yang sama. Nah, kemudian kalau kita lihat fakta lain kan ada percekcokan, ada pemukulan. Nah, barangkali fakta-fakta ini seharusnya yang oleh majelis juga harus dipertimbangkan secara komprehensif ya. Jadi tidak hanya misalnya melihat dari satu sisi. Karena tujuan hukum ini kan bukan hanya soal kepastian, tapi juga ada sisi keadilan, ada sisi kemanfaatan yang harus dibangun dalam penegakan hukum. Baik, apakah kemudian sudah diambilkah langkah kasasi ini? Artinya apakah sudah diajukan begitu atau masih menyiapkan tim dan juga dokumen-dokumennya? Nah, kami sekarang berdasarkan pasal 245 ya, sebenarnya ada waktu 14 hari yang diberikan kepada jaksa penuntut untuk menyatakan kasasi. Kami sekarang sedang menunggu salinan putusan karena di situ kan akan tertera pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus, dan kita yang akan melakukan counter itu terhadap pertimbangan itu. Jadi kami masih menunggu, kami akan pelajari, kemudian tentu kami akan susun memori kasasinya dan akan kami serahkan pada waktunya. Baik, kita kembali lagi ke Mbak Ruli. Mbak Ruli, kalau kondisi keluarga sendiri bagaimana terkait dengan hal ini? Meskipun kalau kita tahu ya, silakan Mbak Ruli. Masih sedih. Masih sedih ya? Masih sedih, iya. Kalau orang tua sendiri bagaimana? Kalau mama kan udah almarhum, udah meninggal. Kita juga mendengar bahwa Sarah ini sudah punya anak, benar demikian? Iya, benar. Nah, kondisinya gimana sekarang? Udah berapa usianya? Kemudian juga kondisinya gimana? Udah jalan, mau 13 tahun, mau masuk SMP, dia sekarang mondok. Oh, udah besar ya. Oke. Nah, keluarga sendiri ada nggak sudah berhubungan begitu dengan pihak-pihak lain dalam hal ini, misalnya koordinasi mungkin dengan pihak Kejati Surabaya? Belum ya. Tapi kalau untuk kasasinya sendiri gimana tanggapannya? Apakah mendukung penuh begitu? Kenapa, bisa diulang? Ya, apakah kemudian langkah
dari pihak kejaksaan melakukan kasasi ini didukung penuh oleh pihak keluarga? Pastinya. Tapi Pastinya selama didukung ini penuh. sepanjang kasus ini bergulir pernah ada tawaran untuk damai nggak dari pihak-pihak lain untuk nggak memperpanjang kasus misalnya? Yang awal ada. Dia Sempat viral juga kan. gimana? Oh, sempat viral juga. Pada saat itu Iya. mungkin sambil kita mengingatkan pada saat itu apa yang ditawarkan dan ngomongnya gimana ke keluarga? Udah lupa lah, udah lama. Dia nawarin uang atau gimana? Iya, uang. Nah, menjelang vonis ini, apakah pernah ada yang datang juga ke pihak keluarga, misalnya untuk Nggak ada sama ya? sekali. Nggak ada sama sekali. Baik, Pak Harli, kita mungkin bisa membahas sedikit lah ya. Di Indonesia mungkin kita kenal restoratif justice, kemudian uang damai begitu. Tapi kalau dalam pandangan hukum gitu melihat misalnya penawaran damai itu bagaimana sih? Apakah ini sesuatu hal yang legal kah? Saya kira begini Mas, ya terkait dengan restoratif justice tentu ada syarat-syarat yang bisa dikatakan bahwa satu perkara akan diselesaikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, ya. Nah itu sudah jelas bahwa perkara ini tidak bisa dikategorikan sebagai bagian dari perkara yang bisa diajukan bagian dari restoratif justice. Itu yang pertama. Nah yang kedua, bahwa terkait dengan perdamaian dalam semua peristiwa pidana, bahwa perdamaian itu sangat disarankan, ya walaupun dalam konteks misalnya mohon maaf kepada keluarga korban bahwa beliau sudah meninggal, bahwa ada perdamaian, saya kira itu sangat baik. Tetapi perlu diingat bahwa perdamaian itu tidak menghapuskan perbuatan pidana. Oke. Nah, jadi boleh perdamaian dilakukan, tapi perbuatan pidana itu tetap, makanya itu akan menjadi bagian dari hal-hal yang meringankan. Seperti yang tadi, misalnya kalau ada perdamaian, kemudian ada tindakan pertolongan yang dilakukan. Tetapi bukan lalu menghapuskan perbuatan sehingga bebas. Begitu, Mas. Baik Pak Harli, terima kasih banyak atas perbincangan singkat kita. Kita nantikan tentunya langkah-langkah dari pihak Kejaksaan Agung untuk memenuhi setidaknya rasa keadilan di masyarakat. Dan juga Mbak Ruli, terima kasih banyak atas perbincangan kita juga. Sehat selalu, salam untuk keluarga. Kita tentunya berharap yang terbaik dari kasus ini. Terima kasih Mbak Ruli, Pak Harli. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima